Salam anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Kety dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti Sekolah Dasar kelas 4. Baik anak-anak, sebelum kita beraktivitas, kita mohon pertolongan Tuhan agar pekerjaan kita berhasil. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup sampai hari ini. Kami berterima kasih untuk keluarga kami, guru-guru kami, juga teman-teman kami. Berkatilah mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan belajar. Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa mengerti dan bahkan melakukan setiap pelajaran ini sebagai bentuk kasih kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, materi hari ini adalah hidup dalam pemeliharaan Allah. Dengan tujuan belajarnya yaitu kalian nanti harus dapat menjelaskan ketaatan tokoh Alkitab dan dampak ketaatannya. Itu saja ya. Kita mulai materinya. Pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah artinya tindakan kemurahan Allah yang menyediakan segala sesuatu yang diperlukan ciptaannya. Nah, pemeliharaan Allah itu ada dua, terbagi dua ya. Yang pertama, pemeliharaan Allah secara umum. Nah, ini berlaku untuk alam semesta, maksudnya semua ciptaannya. Apakah itu kepada benda-benda penerang, apakah itu kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan, terlebih kepada manusia. Itu namanya umum, kepada semua alamnya ya. Contohnya matahari memberikan kehangatan kepada semua makhluk hidup. Kemudian kita bisa merasakan sejuknya air yang mengalir. Dan Tuhan menyiapkan makanan dan minuman untuk semua makhluk hidup. Kemudian belum lagi kita melihat alam yang indah. Kita bisa melihatnya, ya, ada burung yang terbang, air yang bergemericik, ikan yang berenang. Wah, itu alam yang sangat indah. Ada gunung-gunung, ada air terjun dan sebagainya. Itu namanya pemeliharaan Allah secara umum, yaitu untuk alam semesta. Kemudian yang kedua, pemeliharaan Allah secara khusus. Yang disebut dengan secara khusus yaitu pemeliharaan Allah tersebut berlaku kepada orang yang dipilih Tuhan saja. Nah, yang dipilih Tuhan saja ini spesial, pemeliharaan Tuhan yang spesial. Bagaimana contohnya? Nah, orang yang mendapat kekhususan spesial tadi ya, dia pasti menikmati persekutuan dengan Tuhan. Menikmati persekutuan di dalam doa, dia bisa merasakan hadirat Tuhan. Di dalam puji-pujian kepada Tuhan, dia bisa merasakan sentuhan Tuhan melalui syair-syair lagu. Itu namanya persekutuan dengan Tuhan. Kemudian mengalami kasih Tuhan. Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk menebus manusia. Dan ketika kita dipilih untuk menjadi anaknya, itu namanya kita mengalami kasih Tuhan. Kita bertobat dari dosa-dosa kita, kita tinggalkan dosa-dosa kita.
Itu namanya mengalami kasih Tuhan, dijadikan anak Tuhan. Nah, kemudian imannya semakin teguh ketika ada persekutuan dengan Tuhan, dipilih dengan Tuhan, melalui berbagai proses, melalui berbagai ibadah, ketekunan-ketekunan beribadah, maka iman kita semakin teguh. Nah, orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan secara khusus ini diberi Tuhan karunia roh. Ya, karunia roh itu Alkitab menjelaskan seperti karunia mengajar, yang mengajar hal-hal kebenaran Tuhan, ya, mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan kehendak Tuhan, mengajarkan apa yang diperintahkan Tuhan. Kemudian mengajarkan ilmu pengetahuan yang memuliakan nama Tuhan, itu juga mengajar, ya. Kemudian menasehati, ya, ketika ada yang melakukan kesalahan, maka kita menegur, memberikan nasihat dalam kelemah lembutan. Kemudian karunia mengabarkan Injil, ya, keberanian untuk menyampaikan berita baik, menyampaikan berita bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang mengampuni dosa untuk orang-orang yang mau percaya kepadanya. Kemudian karunia roh ada lagi, yaitu menyembuhkan orang sakit. Nah, ketika ada orang sakit, kita doakan, lalu orang itu menjadi sembuh demi nama Yesus. Nah, itu namanya karunia. Nah, ini adalah pemeliharaan Allah secara khusus, seperti kepada murid-murid Yesus, ya. Murid-murid Yesus punya karunia yang berbeda-beda. Ya, ada yang mengajar, ada yang menginjil, ada yang mendoakan orang sakit, macam-macam, ada yang menjadi dokter dan sebagainya. Sama seperti kita saat ini, kita adalah orang-orang yang dipelihara Tuhan secara khusus. Karena kita menikmati kasih Tuhan, iman kita bertumbuh di dalam ibadah, di dalam pendengaran firman Tuhan, dan kita juga diberi karunia-karunia roh, ya. Nah, 1 Petrus pasal 5 ayat 5 menjelaskan, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini adalah cara hidup dalam pemeliharaan Allah. Jadi orang yang hidup seharusnya punya cara hidup yang juga dalam pemeliharaan Tuhan Allah. Kalau kita sudah dipelihara Tuhan Allah, maka kita juga harus punya cara hidup yang sesuai dengan orang yang sudah dipelihara oleh Tuhan. Yaitu yang pertama adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan, atau memiliki sifat rendah hati, memiliki sikap rendah hati, tidak sombong. Nah, orang yang congkak itu adalah orang yang sombong. Ya, dia tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tidak mengakui keberadaan Tuhan. Dia hanya berpikir bahwa dia berhasil, dia bisa itu karena kekuatannya. Itu namanya orang yang sombong. Nah, tetapi kita harus memiliki kerendahan hati, ya, karena kita sudah dipelihara oleh Tuhan. Ciri-ciri rendah hati yaitu menghormati Tuhan. Hidupnya penuh hormat, takut berbuat dosa, tidak mau buat dosa, ya. Dia tahu Tuhan itu sudah memelihara dia, sehingga dia harus hidup penuh hormat di hadapan Tuhan. Lalu mengandalkan Tuhan, selalu memohon pertolongan Tuhan dalam setiap keadaan. Susah senang tetap mengandalkan Tuhan. Kemudian rela berbagi, ya, dia merasa berbelas kasihan pada orang. Apa yang dia miliki dia bisa berikan juga kepada orang lain sesuai kemampuan. Kemudian peduli kepada sesama, melihat orang lain juga membutuhkan, ya, itu namanya rendah hati. Selanjutnya
Cara hidup orang dalam pemeliharaan Allah yang kedua, ini masih rendah hati anak-anak ya. Seperti contohnya adalah Maria dalam Lukas pasal 1 ayat 38, Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Nah ini kemudian di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat." Perhatikan Maria, dia menyatakan diri sebagai hamba Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan kehendaki, sekalipun itu membuat satu resiko bagi kehidupannya, tetapi dia tetap mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dia mau hanya ada di dalam tangan Tuhan, karena tangan Tuhan begitu kuat dan pasti bisa menolong. Nah, dampaknya kita melihat bahwa orang yang merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia diberkati oleh Tuhan. Seperti Maria ya, dia menjadi ibu bagi penyelamat. Ya, ibu jasmani, ibu yang melahirkan, itu adalah satu anugerah ya. Nah, kemudian dia diberkati, dan orang yang hidupnya merendahkan diri di hadapan Tuhan pastilah suka bersyukur. Hidupnya tenang, tidak khawatir. Dia percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan itu selalu menyertai. Bahwa Tuhan yang berdaulat dalam hidupnya, bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal kepadanya, sehingga dia tidak khawatir, tenang. Apapun boleh terjadi, tetapi bersama Tuhan dia mendapatkan ketenangan. Yang kedua, cara hidup dalam pemeliharaan Allah adalah taat kepada Tuhan Allah. Taat artinya tunduk dan patuh pada ketentuan yang telah ditentukan Allah, serta melakukannya. Sebagai contoh, Abraham taat ketika Tuhan suruh pergi keluar dari tanah kelahirannya, dari sanak keluarganya. Dia taat, dia pergi saja karena dia taat pada Tuhan. Kemudian ketika Tuhan suruh mempersembahkan Ishak anaknya, dia juga taat. Walaupun anaknya hanya ada satu itu, tapi dia taat. Akhirnya Tuhan memberkati. Tuhan mengganti Ishak dengan domba, sehingga dia tidak jadi mempersembahkan, mengorbankan Ishak itu ya, tidak jadi karena dicegah oleh malaikat Tuhan. Oh, ini luar biasa anak-anak ya, ketika taat kepada Tuhan, maka kehidupan Abraham diberkati. Kemudian Naaman panglima, seorang panglima ya, dia juga taat ketika disuruh oleh Elisa untuk mandi ya, membasuh tubuhnya di Sungai Yordan. Karena ketaatannya dia sembuh. Daniel juga taat beribadah kepada Tuhan. Dan lihat ketika dia tetap taat kepada Tuhan, hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Bahkan dia dikaruniai oleh Tuhan karunia hikmat dan mimpi, sehingga dia menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Perhatikan anak-anak ya, jika kita hidup sebagai orang dalam pemeliharaan Tuhan, yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan taat kepada Allah, maka kita diberkati Tuhan. Hidup kita senantiasa mendapat pertolongan Tuhan. Hidup kita bahkan mendapatkan mujizat demi mujizat. Diberikan Tuhan satu kehidupan yang meningkat begitu ya, sukses, ada kecukupan, pokoknya ada mujizat demi mujizat terjadi. Nah, kesimpulannya, pemeliharaan Tuhan itu sempurna atas hidup semua ciptaannya, terlebih kepada manusia. Karena itu kita harus hidup dengan kerendahan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan ya, dan mentaati Tuhan.
Tugas belajar adalah lakukan penelitian Alkitab. Cari 5 tokoh dalam Alkitab, ya cari di dalam Alkitab ya nanti misalnya tokohnya Daniel. Kamu tuliskan ayat Alkitabnya di mana. Kemudian apa bentuk ketaatannya? Lalu akibat dari ketaatannya itu apa? Itu saja. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap gembira, tetap berdoa, tetap membaca Alkitab dan melakukannya. Ingat, lakukan pelajaran kita hari ini ya, agar hidupmu berbahagia. Demikian pelajaran hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.